Hai guys, jumpa lagi di channel Info Duit Official, yaitu channel yang berisi tentang sejarah, serta membahas informasi mengenai dunia uang dan dunia numismatik. Berikut ini admin akan membahas tentang peran uang di masa kerajaan dan masa kolonial atau VOC. Berikut ini penjelasannya. Sebelum masa kerajaan Hindu-Buddha, perdagangan di Nusantara telah menuntut penggunaan alat pembayaran yang dapat diterima secara umum sebagai pengganti sistem barter. Mulanya, alat pembayaran yang digunakan masih sangat sederhana, seperti di wilayah Irian yang memakai kulit kerang dengan jenis tertentu, lalu di wilayah Bengkulu dan Pekalongan yang memakai manik-manik, dan di wilayah Bekasi memakai belincung, semacam kapak batu, sebagai alat pembayaran pada saat itu. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, alat pembayaran tersebut mengalami kemajuan, terutama dari bahan dan desainnya. Di Jawa misalnya, alat pembayaran sudah terbuat dari logam. Mata uang tertua dibuat sekitar awal abad ke-12, dari emas dan perak, yang disebut Krisnala, uang Ma, peninggalan kerajaan Jenggala. Sementara di luar Jawa, kerajaan Buton meninggalkan uang Kampua yang beredar pada abad ke-9. Kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit pada masa itu telah memiliki mata uang sendiri. Sayangnya, uang peninggalan di masa kerajaan Sriwijaya belum ditemukan. Sedangkan Majapahit, meninggalkan uang gobok yang terbuat dari tembaga, diperkirakan beredar pada abad ke-14 sampai ke-16. Selain sebagai alat pembayaran, uang ini juga banyak digunakan sebagai benda keramat. Gobok Majapahit, Ma perak, uang Kampua. Masa kejayaan kerajaan Islam. Pada abad ke-15, ketika Islam berkembang di Nusantara, beredar berbagai mata uang yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, seperti mata uang dari Samudra Pasai, Aceh, Jambi, Palembang, Banten, dan Sumenep. Mata uang yang dikeluarkan pada umumnya mendukung Arab. Misalnya, uang kerajaan Jambi pada sisi belakang menjual Arab, Sanad 1256, dan pada sisi depan, Cholafat Al-Mukmin. Yang unik adalah uang kerajaan Sumenep yang berasal dari uang asing dan kemudian diberi cap, Sumenep, dengan aksara Arab. Hal ini jadi salah satu bukti bahwa kerajaan-kerajaan Islam saat itu berperan aktif dalam kegiatan niaga di Nusantara, sehingga uang-uang kerajaan tersebut beredar seiring dengan mata uang asing, bahkan bisa dipertukarkan. Misalnya 1 ril Spanyol sama dengan 16 mas, dirham, Aceh dan 4 shilling Inggris sama dengan 5 mas, dirham, Aceh. Dinara Jinggara, Sumenep batu asli, Kasya Banten, Keweh Aceh. Uang kolonial, VOC dan usaha-usaha pembiayaan perdagangannya. Kongsi dagang Belanda, VOC, 1602-1799, yang mendominasi perdagangan di Nusantara berusaha menggantikan semua mata uang asing yang beredar di Nusantara. Untuk menggantikan ril Spanyol yang populer, dicetaklah uang ril Belanda. Selain itu, uang perak Belanda, Rijksdaalder, dijadikan alat pembayaran standar di Nusantara. Pada tahun 1727, VOC mengedarkan duit, uang tembaga recehan, untuk menggantikan kasi Cina. Lalu, pada tahun 1748, VOC memperkenalkan uang kertas dalam bentuk surat berharga, sertifikat. Sambutan baik masyarakat mendorong VOC untuk menambah jumlah sertifikat yang dijual, dengan nilai nominal yang bervariasi, mulai dari 1 sampai 1000 Rijksdaalder. Sejak 1783, VOC mengedarkan uang kertas dengan jaminan perak 100%. Rijksdaalder, Stuiver, duit, dukaton. Hindia Timur berada waktu di tangan Inggris. Ropit Jawa. Sewaktu Hindia Timur berada di tangan Inggris, 1808-1815, Raffles berusaha memperbaiki keadaan keuangan di wilayah ini dengan menarik sekitar 8,5 juta Rijksdaalder dari pusaran, dan menghidupkan kembali ril Spanyol sebagai standar mata uang perak. Pada tahun 1813, ril Spanyol ini dilengkapi dengan ropit Jawa yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga, yang dicetak di Surabaya. Spanyol nyata. Ropit Jawa Inggris. Pemerintah Hindia Timur dan Hindia Belanda. Uang gulden Hindia Belanda. Pada tahun 1817, para komisaris Jenderal Elout, Buiskes, dan Van der Capellen, 1815-1819,
yang menguasai Hindia Belanda atas nama Raja Belanda, menerbitkan Gulden Hindia Belanda, F. Florin, untuk menggantikan Ropiet Jawa. Hubungan pemerintah Hindia Belanda dan DJB. Masa oktroi 8. Pada 1825, Raja Willem I menyarankan agar didirikan suatu ban di Jawa. Usulan ini berlanjut dengan lahirnya De Javasche Ban pada tahun 1828 dengan berlandaskan kepada suatu oktroi, yaitu yang berwenang khusus dari Raja Belanda. Berdasarkan oktroi tersebut, De Javasche Ban diberi wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas ban dengan nilai 5 gulden ke atas. Karena terbatasnya pencetakan, sebagian uang yang beredar di Hindia Belanda merupakan uang logam, yaitu uang logam duit, mata uang recehan tembaga yang diterbitkan VOC tahun 1727, yang kembali dikenakan Van den Bosch. Seri biljet DJB 1000F. Seri biljet 50F. Seri biljet 25F. Masa DJB Wet. Pada 1892, De Javasche Banquet menggantikan oktroi. De Javasche Ban tetap mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dengan pecahan 5 gulden ke atas. Uang kertas yang pernah dicetak De Javasche Ban diantaranya seri JP Chun, seri Bingkai, dan seri Mercurius. Adapun seri Wayang merupakan uang kertas terakhir De Javasche Ban, sebelum pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Seri JP Chun, seri Bingkai, seri Mercurius. Zaman pendudukan Jepang. Uang Jepang. Semasa pendudukan Jepang, semua kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu, pemerintah militer pusat, yang berusaha mempertahankan nilai gulden dan rupiah Hindia Belanda, antara lain dengan melarang penggunaan mata uang lain. Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua, mengedit, pemerintah Dai Nippon, namun tak sempat matikan emisi ketiga, perubahan, Dai Nippon Teikoku Seihu, dihentikan pada tahun 1943. Setelah pasukan sekutu mendarat di Tanjung Priok pada 29 September 1945, memerintahkan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nica, administrasi sipil Hindia Belanda. Dai Nippon Teikoku Seihu dan De Japansche Regering. Demikian sekilas sejarah tentang peran uang di masa kerajaan hingga masa kolonial. Untuk kelanjutannya ada pada video tentang sejarah uang rupiah Indonesia. Nantikan video-video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan update terbaru video dari kami. Terima kasih.